Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita sekaliannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau kembali memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih buat penjagaan dan perlindungan-Mu dalam istirahat kami, dalam kehidupan yang kami telah terima hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, sebentar kami ingin mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu untuk kami pedomani dan kami lakukan dalam kehidupan kami pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berkati hati dan pikiran kami. Berkati ya Tuhan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasal ke-6 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan ini ingin mengajak kita untuk merenungkan arti sebuah persekutuan, arti sebuah keluarga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga gereja. Melalui wabah virus corona ini, kita ingin diingatkan, diarahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, agar kita tidak selalu mengeluh, agar kita tidak selalu memikirkan kebutuhan kita sendiri, namun juga kita harus memikirkan kebutuhan, keperluan orang-orang lain di sekeliling kita. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya warga jemaat yang kita kenal, bukan hanya orang-orang yang ada dalam persekutuan gereja kita sendiri, tapi juga kita diajak untuk melihat lebih luas, lebih banyak memperhatikan orang-orang lain juga. Dalam masa-masa social distancing ini, kita juga tidak harus kehilangan kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kita yang terdampak akibat daripada social distancing, yang terdampak akibat virus corona ini, yang tidak dapat bekerja dengan sepenuhnya karena ada pembatasan-pembatasan ruang gerak kehidupan. Bagi jemaat-jemaat yang mungkin mengalami penurunan, pelemahan ekonomi karena mereka tidak dapat bekerja secara normal seperti sedia kala, khususnya bagi jemaat dan orang-orang di sekeliling kita yang bekerja dalam sektor informal, yang hanya dapat menerima berkat dari Tuhan melalui pekerjaannya hari ke hari. Tidak ada gaji bulanan, tidak ada penghasilan tetap. Mereka semua terdampak di dalamnya. Karena itu, selain social distancing
kita harus mengingat satu tugas tanggung jawab kita bersama, yaitu Church Social Responsibility. Tugas tanggung jawab sosial gereja bagi warga jemaatnya, maupun juga bagi orang-orang di sekelilingnya, masyarakat yang terdampak akibat social distancing ini. Pemerintah di dalam masa-masa sulit seperti ini saja melakukan banyak hal untuk membantu masyarakatnya, membantu warga negaranya. Salah satu contohnya kebijakan pemerintah saat ini memberikan bantuan sosial dengan beraneka kemudahan. Ada penurunan suku bunga pinjaman, ada penundaan pembayaran kredit, ada subsidi 50% bagi pembayaran rekening listrik warga negara. Ya tentunya 450 sampai dengan 900 watt di tengah-tengah rumah tangga mereka, dan lain sebagainya. Karena itu perenungannya melalui kebenaran firman Tuhan ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari dalam masa-masa social distancing ini, gereja kita dimanapun berada, warga jemaatnya dimanapun berada, melakukan tindakan kasih sebagai wujud persekutuan kita di dalam gereja, di dalam Tuhan. Social distancing sekaligus kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Social distancing yang kita lanjutkan dengan Church Social Responsibility. Gereja melakukan diakonia sosial bagi warga jemaatnya. Akhirnya, dengan firman Tuhan ini, mari kita peduli sebagaimana Allah juga peduli mengasihi kita, menolong kita, memampukan kita untuk melakukan pelayanan diakonia sosial bagi warga jemaat dan bagi masyarakat di sekeliling kita dimanapun berada. Selamat melaksanakan Church Social Responsibility, diakonia sosial pada waktu-waktu sulit ini. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati. Tuhan, dalam masa-masa sulit kami mengalami banyak tantangan, kami banyak mengalami pergumulan. Namun dalam masa-masa sulit ini juga Tuhan, kami dituntut untuk mengasihi setiap orang di tengah-tengah kehidupan kami. Mengasihi warga jemaat-Mu, menolong mereka yang mungkin terdampak akibat virus corona ini, mengalami penurunan ekonomi, mengalami sakit penyakit, mengalami Tuhan kekurangan banyak hal dalam kehidupan mereka. Tolong bantu gereja-Mu Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan diakonia sosial. Selama masa-masa sulit ini, biarlah kasih kami kepada Tuhan bertumbuh di dalamnya. Iman percaya kami kepada Tuhan bertumbuh di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa yang memampukan kami untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita untuk melakukan tindakan kasih dalam diakonia sosial gereja kita masing-masing.